Bibi, biar ku bantu. Terima kasih, tapi ini bukan apa-apa. Badanku memang kuat, tenagaku besar. Kau Shen Mai? Gemuk, tenaga besar. Kalau bukan Patwali. Siapa yang mau? Setelah orang tuamu meninggal, aku menampungmu supaya dapat uang mahar. Jangan harap terus tinggal di rumahku, makan gratis. Harus cari kerja, harus bisa hidup mandiri. Shen Mai, tolong. Ada yang merampas tas. Tolong, siapa saja. Tolong, tolong. Tasku dirampok. Tolong. Sudah mencuri? Mau kabur? Ini. Wajahnya bulat montok, ternyata hatinya juga baik. Gadis yang manis, gadis yang membawa keberuntungan. Nenek suka sekali. Maukah kamu jadi menantu cucuku? Mau ya? Shubai, nenek sudah menemukan gadis yang beruntung. Kali ini kamu tidak boleh menunda lagi. Terima kasih sudah membantu nenekku. Dokumennya lengkap, sekarang kita bisa masuk untuk menikah. Siapa yang sangka? Cuma berbuat baik, ternyata bisa dapat suami setampan ini. Pengantin pria merapat ke pengantin wanita lebih dekat ke pria. Oke, siap. Lihat. 3, 2、1。selamat. Semoga bahagia selalu. Tak kusangka tiba-tiba menikah. Tapi bagus juga. Jadi tidak akan dipaksa paman menikah dengan orang tua di desa. Tenang saja, aku akan memenuhi semua kewajiban sebagai suami. Tapi kamu tidak keberatan penampilanku ini kan? Penampilan bukan yang terpenting, karakter yang utama. Aku harus ke luar negeri. Simpan kartu ini. Tanpa PIN. Pulang nanti, kutemui. Kapan kembali? Sepertinya, kali ini aku menikah dengan orang yang tepat. Karena penampilanku kampungan dan badanku gemuk, di kantor selalu dibully. Hanya bisa kerja kasar saja. Tapi tak apa, asal serius bekerja, tetap bisa membuktikan nilai diriku sendiri. Pasti bisa. Minggir, Direktur Zhou sudah kembali ke kantor. Postur tubuh itu, rasanya kok familiar ya? Jangan melamun, kerja yang benar. Direktur Zhou itu bukan tontonan untuk orang kampung sepertimu. Gadis kampung dari desa, gemuk begitu. Masih berani-beraninya berhayal soal Direktur Zhou Shi. Sungguh menggelikan sekali. Dengar-dengar, manajer Song itu setia mencintai Direktur Zhou, sudah menunggu beliau bertahun-tahun. Direktur Zhou pulang kali ini, kemungkinan besar akan menikahinya. Suamiku sendiri sudah cukup baik. Siapa peduli soal Direktur Zhou itu? Hanya saja sudah terlalu lama tidak bertemu, wajahnya agak lupa. Direktur Zhou, kartu yang Anda berikan pada Nyonya, ternyata sampai sekarang belum pernah dipakai sekalipun. Rupanya ya, dia memang bukan mengincar uang. Mata nenek dalam memilih orang. Memang jitu. Direktur Zhou, Anda pasti lelah. Bagaimana kalau minum kopi biar segar? Taruh situ. Maaf, Direktur Zhou, saya terlalu ceroboh. Biar saya bersihkan sekarang, Pak. Panggil petugas kebersihan saja. Halo, Shubai sayang. Nek, urusan di luar negeri sudah beres semua.
Kau masih ingat punya nenek? Baru menikah langsung meninggalkan istri, pergi 3 tahun. Kau pernah pikirkan perasaan Mai-Mai? 3 tahun ini, Mai-Mai merawatku dengan sangat baik. Segera pulang. Kalau tidak, nenek tidak bisa berhadapan dengan Mai-Mai. Baik, aku mengerti. Malam ini pulang. Berhenti, kamu. Ada perintah lain, Direktur? Ada perintah lain, Direktur? Bawa keluar kopi ini. Halo, Sekretaris Chen. Shen Mai, mulai sekarang kebersihan ruangan Direktur Zhou jadi tanggung jawabmu. Kita pasti akan sering bertemu, jadi jaga jarak baik-baik ya. Beliau itu sudah beristri. Tenang saja, aku juga punya suami. Aku sangat puas dengan pasanganku. Begitu saja. Halo sayang, Tuan Zhou, ini Shen Mai. aku tahu. Istriku sayang. Sibuk ya di sana? Soal nenek, tidak usah khawatir. Aku selalu menemaninya. Kesehatannya baik. Nenek sudah cerita semua padaku. Katanya, kamu lelah. Ini memang sudah kewajibanku. Kita kan suami istri. Tidak perlu sungkan begitu. Baik, sayang. Kabari kalau pulang. Pagi, Direktur. Kenapa rasanya wajahnya tidak asing ya? Mungkin hanya perasaanku. Shubai, kabar baik dari divisi proyek. Soal kerjasama dengan keluarga Wang, Tuan Wang akan datang langsung untuk membahas detailnya. Kenapa lantai ini begitu kotor? Shen Mai lagi-lagi bermalas-malasan kemana? Kau memanggilku? Beginikah caramu bekerja, ha? Menyelinap kemana lagi bermalas-malasan? Aku bukan khusus bagian kebersihan, ini bukan tugasku. Tadi di jalan ke kantor, kulihat seorang lansia tidak enak badan. Demi membantunya, makanya aku terlambat. Jangan cari-cari alasan padaku, jangan berdalih. Sushi itu perusahaan besar yang punya reputasi. Di sini banyak orang kaya, yang seumur hidupmu tak bisa kau jangkau. Kalau mereka lihat kantor sekotor ini, dan menolak kerjasama, kau sanggup tanggung jawab. Ini kelalaianku. Aku akan pergi membersihkannya sekarang juga. Dokumen-dokumen ini semua harus selesai besok. Kalau tidak bisa, jangan datang kerja lagi. Kau dengar? Ini terlalu banyak. Bagaimana mungkin selesai besok? Jangan banyak omong. Cepat sapu lantai ini. Benar-benar heran deh, kenapa perusahaan ini bisa merekrut orang yang gemuk, malas, dan bodoh seperti ini? Kalau memang ini salahku, silahkan tegur aku. Aku terima. Tapi apa hakmu menghina fisikku? Itu namanya penyerangan pribadi. Kau masih berani membantah padaku. Memangnya aku salah bicara? Kau ini cuma perut berisi lemak. Sampah yang tak ada gunanya. Berani memukulku? Kurang ajar. Dari mana tenaganya sebesar itu? Berhenti. Hei, ada apa? 周总， Ini Shen Mai. Dia tidak mau bekerja. Lihat itu, lantai sekotor ini. Kusuruh dia kerja yang benar, malah dia memukulku. Shen Mai? Namamu itu Shen Mai? Sama dengan nama istriku. Tenaganya juga besar. Anda lihat, Pak. Lantainya kotor sekali begini. Dia tidak bekerja dengan benar. Ku bilang, tak seharusnya merekrut si gendut. Aku memang bukan petugas kebersihan. Kalian yang mendiskriminasiku, membebankan kerja berat padaku. Sudah, jangan ribut. Zoshi menilai karyawan berdasarkan kemampuan dan pengalaman. Sejak kapan penampilan bisa menentukan baik buruknya seseorang? Dia mirip sekali suamiku. Bukan karena tubuhku gemuk. lalu kalian merendahkanku. Direktur Zhou, Tuan Wang hampir mengalami kecelakaan dalam perjalanan kemari. Apa ini? Cepat bawa dia berobat. tidak perlu. Tuan Wang bilang. Dia diselamatkan oleh karyawan kita yang bernama Shen Mai. Baik, antar Tuan Wang ke ruang rapat dulu. Nanti saya ke sana bahas kerjasamanya. Tak perlu dibahas lagi. Tuan Wang bilang, Joshi punya karyawan berakhlak mulia, kerjasamanya pasti menyenangkan. Dia langsung mau tanda tangan kontrak. Bagus, kalau begitu langsung kita temui untuk bahas kerjasamanya. Ya, Benar, Direktur Zhou. Saya menunda pekerjaan kebersihan karena menolong orang tua, hal kecil yang menghalangi tugas besar. itu bukan penundaan. Kamu sudah benar. Maaf, Shen Mai. Aku sudah salah sangka padamu selama ini. Di Joshi, kita tidak boleh menilai seseorang dari penampilan lalu merendahkannya. Hal ini tidak boleh terulang. Bonus dan kinerja bulan ini dicabut. Baik, Direktur Zhou. Kerjasama ini bisa berhasil lancar berkat kamu. Gajimu bulan ini dilipat gandakan. Terima kasih, Pak. Mai, akhirnya kamu pulang juga. Cepat cuci tangan dulu, kita makan bersama ya. Nenek, hari ini ada acara apa? Kelihatannya senang sekali. Kamu tidak bertemu Subai?
Dia hari ini mau pulang loh. Tuan Zhou pulang malam ini. Seharusnya sekarang sudah di perjalanan. Malam ini kalian berdua akhirnya bisa menjalani malam pengantin yang tertunda itu. Nah, baru saja diomongin orangnya sudah datang. Tunggu sebentar ya, biar ku bukakan pintunya dulu. Sudah lama sekali kita berpisah. Penampilanku sudah banyak berubah dari dulu. Apakah Tuan Zhou masih bisa mengenali siapa aku ini? Kenapa kamu? Mana Shubai? Direktur bilang, proyek hari ini hasilnya bagus. Masih ada urusan lanjutan. Mungkin agak terlambat pulang. Tapi beliau bawa hadiah. Saya disuruh antarkan duluan. Ya. Anak ini ada kemajuan juga. Sudah tahu membelikan barang kesukaan perempuan. Untuk menyenangkan hatimu ya. Tak apa, urusan bisnis Tuan Zhou memang penting. Sudah kuduga, tidak salah pilih. Cucuku beruntung dapat istri sebaik ini. Sudah, tak usah ditunggu. Kita makan duluan. Ya. Nenek, aku pulang. Aku pulang. Dasar anak nakal, akhirnya pulang juga. Cepat sini, biar nenek lihat baik-baik. 3 tahun di luar negeri pasti berat sekali ya. Kurus banyak begini, banyak minum juga ya. Baru balik sudah dapat proyek besar. Hati senang, jadi minum sedikit lebih banyak. Ini pasti sedang mencari istrimu ya kan? Mai besok pagi harus bangun pagi untuk kerja. Kusuruh dia tidur duluan. Masih harus kerja? Sudah kubilang juga, menantu keluarga Zhou itu tak perlu bekerja. Tapi Mai orangnya keras kepala. Dia mau cari uang sendiri dengan kemampuannya sendiri. Tak tambah kemewahan, punya tujuan hidup sendiri. Bagus, cukup bagus. Coba lihat, siapa yang pilihkan istri untukmu? Menikahi Mai itu berkah besar buatmu. Sudah, cukup. Kamu juga sudah lama tidak bertemu Mai. Jangan sampai lupa wajah istrimu sendiri loh. Sana cepat pergi. Jangan buat Mai menunggu lama. Baiklah. Nek? Iya. Jangan-jangan itu Tuan Zhou yang pulang? Masa sih? Tidak mungkin kan? Tenangkan dirimu, Shen Mai. Memang sih, kalian sudah menikah 3 tahun lamanya. Tapi ini bisa dibilang, pertama kalinya kalian benar-benar berdua sekamar seperti ini kan, Tuan Zhou? Dia tidak mungkin akan memaksaku melakukan sesuatu kan? Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin kan? Aku membangunkanmu? Tidak kok. Kamu tak perlu setegang itu. Kita memang baru menikah, lalu terpisah 3 tahun. Belum cukup akrab untuk tidur bersama. Kalau kamu sudah siap nanti, aku akan kembali. Suara ini, kenapa rasanya sangat familiar sekali ya? Sudah mau pergi? Secepat itu langsung pergi begitu saja? Ternyata Tuan Zhou orangnya sangat menghormati orang lain ya? Mai, ayo cepat sarapan. Shubai sudah pergi pagi-pagi sekali tadi. Ini buatan nenek, ayo coba. Nenek, aku tak sempat makan. Nanti terlambat kerja. Mana boleh begitu? Kesehatan utama. Sedikit pun harus dimakan ya. Pekerjaan tak sepenting kesehatanmu. Benar-benar sudah terlambat ini. Anak ini. Terburu-buru sampai begini, tas tangannya saja sampai lupa dibawa. Harus kuantarkan ke kantor. Kamu terlambat tahu tidak? Maaf. Saya memang terlambat. Tapi udah kerja. Tak bisa ditunda. Aku masuk duluan ya. Kenapa? Kamu juga mau ikut masuk? Aku kerja di sini. Kenapa tidak boleh masuk? Atas dasar apa? Kamu. Terlambat sampai beberapa jam begini. Sesembrono itu saja?
Kalau begitu besok sekalian tak usah datang lagi. Oke, terlambat silakan potong gajiku. Tapi kamu itu punya hak apa melarangku masuk ke dalam? Manajer Song, Anda sudah datang. Silakan masuk. Mau apa? Manajer Song terlambat. Kenapa boleh masuk? Kamu cuma orang kampung yang norak, berani-beraninya menyamakan diri denganku. Kamu pikir kamu pantas? Direktur Zhou, resepsionis, melapor nyonya besar datang ke kantor. Nenek, Tiba-tiba datang. Katanya mengantarkan tas untuk nyonya. Tadi pagi nyonya terburu-buru keluar, tasnya tertinggal. apa? Aku tak salah dengar kan? Istriku di perusahaannya sendiri. Jalankan sesuai aturan, jangan biarkan sembarang orang. Masuk seenaknya. Manajer Song, Anda tenang saja. Serahkan padaku. Apa lihat-lihat, manajer Song dan direktur Zhou itu sederajat, besar bersama sejak kecil. Mana bisa kamu gadis kampung liar dibandingkan dengan dia? Aku yang bertanggung jawab membersihkan kantor direktur Zhou. Kalau hari ini pekerjaanku tertunda gara-gara kamu, tidak takut dihukum direktur Zhou. Kamu terlambat, itu salahmu sendiri. Jangan libatkan orang lain. Kamu ini sengaja cari masalah karena kemarin dipotong gajinya, kan? Memang sengaja kenapa? Ada apa? Kamu gadis kampung liar berani melawan aku? Aku memang tidak akan membiarkanmu masuk ke sini. Mai, nenek datang mengantarkan tas untukmu. Kenapa kamu belum masuk juga? Terima kasih, Nek. Aku terlambat. Ada yang menghalangiku. Setahu saya, perusahaan punya aturan soal keterlambatan karyawan, tapi tidak ada aturan yang membolehkan menghalangi orang masuk gedung. Ku bilang tidak boleh masuk ya, tidak boleh. Dasar nenek tua, jangan ikut campur. Kamu keterlaluan. Gadis ini, wajahnya memang lumayan, tapi kenapa berani menindas menantu cucuku? Dasar nenek tua, lihat saja pakaianmu yang lusuh begitu. Pasti cucumu juga orang kampung yang tidak berguna, kan? Shenmai, kamu hanya pantas dengan orang kampung. Oh ya, jangan-jangan pasanganmu sama sepertimu, si gendut juga? Mai, pukul yang bagus. Memang harus begitu. Pelajaran kemarin belum cukup ya. Masih berani-beraninya kamu memukulku. Mai, aku tak sanggup. Tapi ada yang bisa. Sapam, sini. Bukankah kamu mengejar-ngejarku? Kalau kamu pukuli dua orang kampung ini, Hajau mereka. aku mau jadian. Jangan sentuh nenekku. Dasar tua bangka. Mau mati? Minggir sana. Bosan hidup. Berhenti sekarang. Berhenti sekarang. Direktur Zhou, kenapa Anda kemari? Mai, kamu tidak terluka? Tenang, Nek. Mereka tidak bisa melukaiku. Nenek, maaf Anda terkejut. Saya terlambat datang. Kamu Tuan Zhou? Ya Tuhan, suamiku ternyata adalah direktur di perusahaan tempatku bekerja. Kalian berdua bukankah semalam sudah bertemu? Kenapa kelihatannya kalian seperti? Tidak saling kenal. Semalam ada sedikit masalah terjadi. Aku tak tahu kamu kerja di Zoshi. Ternyata Anda nyonya besar. Tadi saya benar-benar buta mata. Semua cuma kesalahpahaman. Tolong jangan diambil hati. Tadi bukannya Anda memaki saya nenek tua? Bilang cucu saya orang kampung tak berguna? Saya yang bodoh. Saya yang buta. Sebenarnya apa yang terjadi? Karena kemarin Gara-gara dipotong bonus, dia mendendam padaku. Jadi sengaja cari gara-gara. Menindas nenekku dan mempersulit karyawan perusahaan. Hebat sekali kamu. Joshi tidak butuh penjilat sepertimu. Pak. Monggo dia. Direktur, saya tahu salah. Hari ini berkatmu. Antara suami istri. Perlu begitu? Nyonya. Melihat kalian berdua akur begini, nenek senang. Kalau begitu, nenek pulang duluan ya. Hati-hati di jalan, Nek. ya, Hati-hati ya nenek. Kenapa aku tak tahu kamu kerja di sini? Aku juga tidak tahu. aku. Suamiku ternyata adalah atasanku sendiri. Bagaimana? Kupindahkan kamu ke sisiku? Tidak usah. Aku lebih suka mengandalkan diriku. Baik. Yang penting kamu nyaman. Oh ya, hubungan kita sebaiknya jangan dipublikasikan dulu. Lebih baik begitu. Menurutku, yo. Kurasa akan berdampak pada kita. Tak boleh sama sekali. Nah, baik. Aku ada rapat. Duluan ya. Baik. Beritahu mereka. Rapat 10 menit lagi. Baik, Direktur. Shubai, sini biar aku bantu rapikan dasimu sebentar. Manajer Song dan Direktur Zo memang serasi. Serasi? Sudah. Terima kasih. Tapi lain kali tak perlu. Aku bisa sendiri. Kenal sejak kecil. Belum dengar? Manajer Song sejak kecil suka Direktur Zo. Masuk Zoshi juga demi dia. Direktur Zo pernah bilang, hatinya selalu ada seseorang. Ada seseorang di hatinya? Ada seseorang di hatinya. Jangan-jangan itu manajer Song ya? Siapa lagi kalau bukan dia? Hatinya ada orang lain tapi menikahiku? Benar juga ya.
Pernikahan ini pasti karena dipaksa oleh neneknya kan? Sejak awal memang, pernikahan ini seharusnya tidak pernah ada. Direktur Zhou, kapan Anda berencana mengumumkan bahwa Anda sudah menikah? Jangan dulu. Ini rahasia untuk sementara. Baik, Direktur Zhou. Saya pasti tutup mulut. Tak akan ada yang tahu Anda sudah menikah. Shubai, tunggu. Apa tadi? Kamu sudah menikah? Direktur Zhou. Ini, Shubai, jadi kamu ternyata sudah berkeluarga sekarang? Benar sekali. Kenapa kau mau menikah? Siapa orangnya? Ini bukan urusanmu. Kau jelas tahu. Aku bekerja di Joshi karena dirimu. Sudah kubilang, kita tidak mungkin bersama. Kau ini terlalu kejam padaku. Halo? Apa? Apa maksudmu? Ada yang bikin ribut? Baik, aku tahu. Mai, dasar tak tahu diuntung. Keluar kau. C3, hidupmu sekarang enak sekali ya. Mewah banget. Paman, kenapa kau bisa ada di sini? Kau menghilang begitu saja. Ternyata ke kota hidup mewah ya. Di mana aku tinggal, bukan urusanmu. Omong kosong. Aku ini paman kandungmu. Sudah membesarkanmu bertahun-tahun lamanya. Sekarang kau sudah sukses. Masa kau tidak seharusnya berbakti padaku? Ngomong apa kau? Untung aku tidak melaporkanmu soal penganiayaan. Pergi sana. Dasar tak tahu diri. Awas kau ya. Maaf Nona, Anda siapa? Saya bermarga Song, manajer di perusahaan ini. Shenma itu keponakan Anda ya? Dia sekarang sudah menempel Direktur Zhou di perusahaan. Sombongnya bukan main. Sombong sekali. C3, cuma bisa enak sendiri. Manajer Song, maaf memalukan. Shenmai memang buruk soal ini. Sekarang, andalkan wajah cantiknya sedikit. Menjilat sang direktur. Kalau kau mau beri dia pelajaran untukku, kartu ini jadi milikmu. Manajer Song, anak ini memang kurang ajar. Saya sebagai paman, wajib mendidiknya. Bagus sekali. Kudengar Direktur Zhou khusus memesan gelang yang bertaburan berlian mewah itu. Mahal sekali. Aku juga dengar, gelang custom merek itu khusus untuk pasangan hidup. Kira-kira Direktur Zhou mau kasih ke siapa ya? Tidak perlu ditebak lagi. Sudah pasti, itu untuk manajer Song. Mereka besar bersama sejak kecil. Perasaan mereka pasti dalam. Bagus. Shubai pasti menyukaiku. Direktur Zhou, ada perlu apa? Kenapa kau terus menghindariku? Aku tidak menghindarimu. Sini, berikan tanganmu. Kau ngapain sih? Suka? Cincin nikah? Akan kuberikan terpisah nanti. Tidak bisa, terlalu mencolok di kantor. Tak apa, sembunyikan di lengan baju. Tak ada yang lihat. Cukup bilang, suka atau tidak. Shubai, kalian sedang apa? Manajer Song, pergelangan tangan saya terkilir sedikit. Direktur Zhou sedang membantu memeriksa. Saya permisi dulu. Mai, terlalu baik padamu. Paman, Kenapa datang lagi? Iya, kurang ajar si tiga. Dulu orang tuamu mati. Kau gemuk dan bodoh. Kalau bukan aku yang menampungmu, bisa hidup sampai sekarang? Sekarang kerja di kota. Pamanmu dilupakan di desa. Kenapa tak ingat dulu kau menyiksaku? Aku kurang baik padamu. Kau menggoda Patuali. Kalau bukan aku yang menutup masalah itu dan menjodohkan kalian, muka keluarga kita sudah hancur. Besar nih. Jangan ngomong sembarangan di sini. Sembarangan, kurasa kau yang tidak mau mengakui. Patuali di rumah menagih. Mana mungkin bohong? Oh, sekarang kau lari ke kota. Pasti mau menggoda bos kaya lagi kan? Ternyata Shenmai orangnya begini. Tak kusangka ya. Dulu Pak Tuali datang, itu kau yang menjualku demi uang mahar. Berani fitnah orang tua. Kau dan Patuali itu suka sama suka. Apa hubungannya? Jelas kau pelakunya. Baik, urusan dulu tidak usah dibahas. Sekarang tanpa kemampuan bisa masuk perusahaan ini, pasti niatnya menempel bos kaya supaya langsung naik kelas kan? Ngomong apa kau? Aku sudah menikah. Menikah? Tanpa bilang keluarga. Kau berani-beraninya menikah begitu saja.
Pasti kau ditipu laki-laki brengsek di luar. Dulu di desa reputasimu sudah jelek. Laki-laki yang berani menikahimu pasti sampah tidak berguna. Jangan permalukan keluarga Shen. Ikut aku pulang, ayo. Gelang ini, kok familiar ya? Shen Wei, ternyata kau yang memakainya. Ini hadiah dari suamiku. Tidak mungkin, ini gelang custom Direktur Zhou untuk seseorang. Direktur Zhou, bos besar kalian itu. Iya, tidak mungkin salah. Aku pasti tidak salah lihat. Gelang bertaburan berlian ini dipesan khusus oleh Direktur Zhou dari desainer internasional senilai 1 miliar, satu-satunya di seluruh negeri. Aku 100% yakin. Shen Mai, bukannya kau bilang suamimu orang desa? Coba jelaskan. Suami petanimu itu yang katanya. Bagaimana bisa membelikanmu gelang pesanan senilai 1 miliar? Jangan-jangan gelang ini dicuri olehnya. Dulu sering dengar, katanya orang desa memang suka mencuri. Tidak disangka, benar-benar kita temui sendiri. Percaya atau tidak, ini bukan curian. Aduh, mencuri barang bos. Mau kabur? Tangkap dia. Si Tiga, Mau lari? sakit banget. Lepaskan tanganku sekarang. Tidak mau. Kalaupun Shen Mai bermasalah, serahkan pada Direktur Zhou untuk menanganinya. Minggir sana. Kau keluarganya. Dan dia keluargamu. Sebagai tetua, aku mendisiplinkannya mudah. Apa urusanmu? Direktur Zhou sibuk. Biar aku sebagai tetua. Mendidiknya dengan benar. Minggir sana. Dasar kau, si Tiga. Mau sekuat apapun kau sekarang. Percuma. Aku tak bisa hajar kau. Aku bisa hancurkan gelangnya. Lepaskan aku, minggir. Kalian semua lihat kan? Gelang ini. Dia yang merusaknya. Cepat hubungi Direktur Zhou. Bawa dia menghadap Direktur Zhou. Ayo jalan. Kalian sedang apa? Aduh sakit. Kau pasti atasan langsung Mai-Mai bos besarnya kan? Saya paman kandungnya. Anak ini nakal. Mencuri gelang Anda. Makanya kami membawanya kemari. Apa buktimu? Gelang ini aku berikan padanya. Tidak mungkin. Direktur Zhou, Anda benar-benar sudah berkeluarga? Ya, benar. Aku memang sudah berkeluarga. Gelangnya ternyata di tangan Shen Mai. Jangan-jangan nyonya direktur itu dia. Kalian salah paham. Ini cuma hadiah terima kasih dari Direktur Zhou karena aku pernah menolong neneknya. Lalu kenapa kau bilang itu dari suamimu? Mereka yang diam-diam mengagumiku. Bukankah semuanya memanggilku suami? Kalian tak pernah dengar? Shen Mai ini jelas-jelas menaruh hati padaku. Dan lagi Shen Mai, aku sudah beristri. Tolong perhatikan cara memanggilku mulai sekarang. Pasti saya perhatikan lain kali. Ternyata cuma salah paham. Kembali bekerja, semuanya. Berhenti. Meski kau paman kandung Shen Mai, siapa yang mengizinkanmu memperlakukannya begitu? Aduh, di Direktur Zhou. Saya benar-benar, saya tak tahu siapa Anda sebenarnya. Saya salah. Tolong maafkan saya. Melepaskanmu? Tidak mungkin. Sekarang ku beri kau dua pilihan. Yang pertama, kau ganti rugi kalung ini yang sudah kau rusak. Atau ku antar kau ke polisi. Pilih sendiri. Jangan. Ini tidak bisa Direktur Zhou. Mana saya punya uang sebanyak itu? Saya cuma orang kampung, tulang punggung keluarga. Kalau masuk, bagaimana keluargamu makan? Sekarang baru panik. Waktu kau menindas Shen Mai, kau pikir apa? Nyonya, orang ini kuserahkan padamu untuk diurus. Mau kau apakan dia juga boleh, ya? Bukankah kita sepakat belum mengumumkan hubungan? Kenapa kau langsung bilang? Mereka sudah berani mengganggumu di depanku. Kalau aku diam, pantas jadi suamimu. Hatinya jelas untuk Song Yushuan, tapi selalu menggodaku. Dasar playboy. Mai, kau ternyata suami yang kau nikah itu bos besarmu. Aku ini pamanmu. Kabar gembira begini kenapa kau tak bilang? Supaya aku beritahu, dan kau menghisap darah keluarga kami? Mai. Oh bukan, Nyonya Zhou. Aku ini paman kandungmu. Kita keluarga saudara. Sedara katamu, kalian mengadopsiku hanya demi uang peninggalan orang tuaku. Di rumahmu aku dipukul dan dimaki tiap hari cuma makan sisa. Kalau bukan karena tenagaku besar dan bisa cari uang, aku sudah mati di tangan kalian. Selama ini kalian begitu? Nyonya, apapun maumu. Aku selalu di pihakmu. Tidak, Direktur Zhou. Seumur hidup aku tak mau melihatmu lagi. Dan rumah serta uang peninggalan orang tuaku, serahkan semuanya padaku. Dengar itu. Kembalikan semua warisan pada Mai. Jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Sekarangnya, cepat pergi. Terima kasih banyak, Direktur Zhou. Jangan bergerak. Gelangnya belum kau ganti. Dan soal hubunganku dengan Mai, kalau kau berani membocorkan hal ini, ku buat kau tahu akibatnya. Pergi.
Kalau kita mengumumkan identitas lebih awal, kejadian hari ini tak akan terjadi. Tidak boleh. Kalau diumumkan lalu belum sempat pisah, dengan temperamen Song Yushuan yang panas itu, aku yang celaka. Menyembunyikan hubungan bisa menghindari banyak masalah. Menurutku ini sudah baik. Kalau tidak ada hal lain, aku kembali bekerja dulu. Direktur Zhou, Anda masih ingat kecelakaan 3 tahun lalu? Aku ingat. Ada gadis lewat yang menyelamatkanmu. Ya, dia penyelamatku. Kau sudah berhasil menemukannya? Dia Shen Mai. Bertahanlah. Rumah sakit sudah di depan. Waktu itu, untuk mengatasi nenek yang terus mendesak menikah dan wanita-wanita yang mengejarku, ku bilang gadis yang menyelamatkanku adalah belahan jiwaku, seumur hidup hanya mau menikahinya. Tak kusangka, sekarang, dia benar-benar istriku. Menurut saya, ini memang jodoh dari langit. Anda dan Nyonya itu benar-benar pasangan yang sempurna. Sudah, jangan menjilat di sini. Pergi. Siapkan hadiah lagi. Beri Shen Mai kejutan. Baik. Tak kusangka Paman Shenma itu tak berguna. Entah dia akan Membocorkan aku. Anda sekarang Nyonya Direktur. Si kampungan itu mana berani. Kau juga tahu Subai sudah menikah. Walau aku tak di kantor, hal ini ku tahu. Direktur Zhou sudah beristri bukan rahasia lagi. Kau sekarang sebagai Nyonya Direktur yang sah, seharusnya biarkan semua orang tahu. Sepertinya mereka juga tak tahu siapa istri Subai sebenarnya. Aku ini manajer di Zhouxi. Mengumumkan identitas, takutnya akan mengundang gosip dan masalah yang tak perlu. Kalau karyawan tahu, justru mengganggu pekerjaanku. Jadi, lebih baik diam saja. Aku mengerti. Jadi secara pribadi, aku tetap memanggilmu Nyonya Direktur. Kau memang tahu diri. Tapi belakangan Subai selalu dingin padaku. Semua gara-gara si gendut Shen Mai itu. Aku harus cari cara mendekatinya. Aku tahu, Direktur Zhou sedang sibuk belakangan. Menurutku Anda bisa minta keluarga Song menekan dari belakang. Kau benar. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kenapa tiba-tiba ingin memberiku hadiah? Kau menyukainya? Kau suka? Kenapa tiba-tiba memberiku cincin? Sudah kubilang. Aku akan memberikan cincin pernikahanmu. Aku segendut ini. Tenagaku sebesar ini. Mereka bilang aku kampungan, tak seperti perempuan. Apa kau tak merasa kita sebenarnya tak cocok? Bagaimana tidak cocok? Sedikit gemuk itu justru menggemaskan. Tenaga besar artinya badanmu sehat. Lagi pula hati yang baik jauh lebih penting dari penampilan. Biar kupakaikan ya. So, Subai, terima kasih. Tapi aku ini... Kau istriku, memakaikan cincin ini untukmu memang sudah sewajarnya. Direktur Zhou. Proyek yang Anda rencanakan lama akhirnya ada perkembangan. Tim konstruksi segera turun. Baik, akan segera kuatur. Supplier sebelumnya terlalu mahal, ganti yang ini. Saya pilih sendiri, pengiriman lebih cepat, harga 20% lebih murah. Ini pilihan saya sendiri. Pengiriman lebih cepat. Harga murah 20%. Segera buat draft kerjasama. Manajer Song, data supplier ini sepertinya tidak begitu lengkap ya. Dan soal harganya juga terlalu murah secara tidak wajar. Tahu apa? Ini jalur dari keluarga Song. Mana mungkin ada masalah. Manajer Song ini, harga ini bukankah? Terlalu murah ya? Kurasa sebaiknya kita verifikasi lagi. Ayah bilang tidak ada masalah. Kalau begitu pasti aman. Kau gadis kampung, tahu apa soal ini? Cepat kerjakan. Ada masalah, saya tanggung. Jangan buat manajer Song tidak senang. Direktur Zhou, tadi Direktur Lee dari Hong Yuan Construction menelepon. Nadanya sangat tegas. Mempertanyakan kenapa kita tiba-tiba mengganti supplier tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Dan sampel yang dikirim semuanya bermasalah. Kok bisa jadi begini ya? Bagaimana bisa? Pasokan barang selalu dikontrol oleh bagian proyek. Siapa yang menyetujui pergantian supplier ini? Itu dari manajer Song. Dia bilang keluarga Song punya sumber lebih baik. Dengar-dengar supplier yang diganti manajer Song itu bermasalah. Mitra, mungkin akan menghentikan investasi. Ini gawat sekali. Kalau proyeknya sampai gagal, perusahaan bisa merugi puluhan miliar loh. Harus ganti rugi sebanyak itu? Iya, proyek ini sangat krusial sekali. Aku khawatir kalau ada masalah, kerugian perusahaan terlalu besar.
bisa ada PHK besar-besaran. Dia pasti sangat cemas sekarang. Sekarang proyek sedang bermasalah. Kita perlu rapat untuk membahas langkah penanganan selanjutnya. Shubai, dengar. Kau memanggilku? Supplier yang kau ganti punya hubungan erat dengan keluarga Song. Apa sebenarnya? Maksudmu ini? Keluarga Song sudah merencanakannya sejak awal? Ini bukan untuk diriku sendiri, Shubai. Semua yang kulakukan ini, semuanya demi membantumu. Aku hanya ingin kau mengerti. Akulah yang paling pantas berdampingan denganmu. Bisa atau tidaknya berdampingan, bukan kau yang tentukan. Dulu aku hanya menganggapmu adik keluarga sahabat. Sekarang, manajer departemen di perusahaan. Hubungan lain, tidak. Tidak ada. Soal ini ulah Shen Mai kan? Song Yushuan, hal lain bukan urusanmu. Yang perlu kau pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya mengajukan solusi perbaikan untuk masalah ini. Dan bagaimana bertanggung jawab atas insiden ini. Aku ini. Tidak punya ide? Lalu bagaimana dengan yang lain? Ada saran untuk mengatasi krisis proyek. Aku punya ide. Kau cuma tukang kasar, tahu apa soal proyek. Jangan bikin malu di depan Direktur Zhou. Mau sekagum apapun pada Direktur Zhou, tak perlu buru-buru mempermalukan diri kan? Coba dengarkan. Ini rencana alternatif yang saya tulis. Silakan Anda lihat. Kau paham? 3 tahun ini meski saya kerja di bagian logistik, kemampuan bisnis saya tidak menurun. Rencana ini sangat bagus. Benar-benar menyelamatkan perusahaan dari keadaan darurat. Senang kalau bisa membantu kamu. Shen Mai, ternyata kau benar-benar paham. Hebat sekali. Terlalu memuji. Jangan merendah. Kau memang melakukannya dengan sangat cemerlang. Manajer Song kemana? Dia sudah duluan pergi. Mungkin malu tinggal? Takut Direktur Zhou minta pertanggungjawaban. Manajer Song di posisi itu sudah lama tapi tak ada prestasi. Kali ini hampir membuat perusahaan rugi besar. Dia memang tidak cocok jadi manajer. Shen Mai lebih cocok. Direktur Zhou di sini. Jangan banyak bicara. Zhou dan Song itu sahabat lama. Nenek dan Nyonya Song sangat dekat. Beri Song Yushuan sedikit kelonggaran lah. Song Yushuan kali ini menggunakan stempel resmi tanpa izin dan menyebabkan kesalahan besar. Perusahaan memutuskan penyesuaian gaji dan penurunan jabatan. Song Yushuan bikin masalah sebesar ini, Zhou Shubai ternyata tidak memecatnya. Katanya tidak ada perasaan. Dia pura-pura saja kan? Beritahu HRD, segera cari kandidat manajer baru. Kali ini berkat Shen Mai yang merespons cepat. Menurutku dia sangat mampu menjabat manajer. Shen Mai kemampuan kerjanya kuat, responsnya cepat, semua aspek memenuhi persyaratan. Kami semua setuju. Saya juga mendukungnya. Sudah diputuskan. Ini rasanya kurang tepat. Saya belum terlalu paham bisnisnya. Mungkin belum mampu. Yang belum familiar bisa dipelajari. Lagi pula kemampuanmu sudah diakui semua orang. Saya yakin setelah beradaptasi kau bisa lebih baik. Tapi... Gaji 60 juta. Apa? 60 juta? Yang benar saja. Tidak mau, sudahlah. Saya mau. Direktur Zhou, saya pasti akan berusaha sepenuh hati. Tidak akan mengecewakan harapan semuanya. Wah, selamat ya. Selamat. Hari ini semua sudah bekerja keras. Krisis kali ini berhasil dilalui. Makan malam ini saya yang traktir. Baik, terima kasih banyak ya, Direktur Zhou. Mai Mai. Hei Mai Mai. Ku dengar kau akan pergi bersama Shubai ke perjamuan nanti. Pakai anting-anting ini ya. Terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Jangan begitu. Kamu ini terlalu sungkan. Aku sudah dengar hari ini kamu membantu perusahaan menyelesaikan masalah besar. Lagi pula, kamu sekarang kan nyonya muda keluarga Zhou. Harus punya beberapa perhiasan yang pantas. Ini juga merupakan bentuk perhatian dari nenek. Minum? Ayo kita minum. Shen Mai. Zhou Shubai. Ternyata tubuhmu bagus banget ya seperti ini. Istriku sayang. Saat kamu menangani masalah tadi. Keren sekali. Serius? Memangnya sekeren apa sih waktu itu? Semalam itu kenapa kamu minum sebanyak itu? Zhou Shubai, dia itu kan? Zhou Shubai jelas punya orang disukai. Kenapa aku bisa ceroboh? Sampai tidur dengannya?
Modelnya ini sepertinya bukan milik Shen Mai. Ini punya siapa? Kenapa di sini? Halo, ada apa? Ada perlu sesuatu? Direktur Zhou, soal jadwal dinas luar negeri sebulan yang sudah Anda tetapkan, apa Nyonya ikut? Belum perlu diajak. Dia baru naik jabatan, masih perlu adaptasi. Manajer Shen, sebulan di posisi ini sudah puas. Direktur Zhou berpesan, kalau ada yang kurang berkenan, hubungi saya untuk penyesuaian. Cukup bagus kok. Semua perlengkapan sudah lengkap. Baik, kalau ada yang dibutuhkan, hubungi saya. Kenapa ya tiba-tiba aku mual begini? Kalau dihitung-hitung waktunya, seharusnya memang pas saat itu ya. Jangan-jangan aku ini. Benar-benar hamil ternyata. Kalau dihitung waktunya. Memang setelah malam mabuk itu. Kalau sampai Zhou Subai tahu bahwa aku sedang mengandung anaknya, harusnya dia mau anak ini lahir kan? Manajer Shen, Direktur Zhou sudah kembali. Minta Anda ke ruangannya. Secepat ini kembali? Cepat atau lambat, dia harus tahu soal kehamilanku ini. Tuan Zhou, ada yang ingin disampaikan? Tak ada urusan tak boleh. Posisi baru? Sudah bisa adaptasi? Sudah adaptasi. Sekretaris bilang, dokumen-dokumen ini kamu selesaikan dalam 1 pagi. Iya betul. Jangan berdiri, duduk saja dan bicara. Tak kusangka kamu ternyata bisa melakukannya sebaik ini. Zhou Subai, aku mau tanya sesuatu. Bisakah kamu jawab dengan jujur? Misalnya, kamu punya anak, tapi ibu dari anak itu bukan orang yang paling kamu cintai. Apa kamu mau menerima anak itu? Tidak akan. Anakku harus lahir dari orang yang paling kucintai. Aku cuma mengandai-andai saja. Bagaimana kalau? Tidak ada kalau. Kalau memang terjadi hal itu, anak itu pun seharusnya tidak dilahirkan. Bukankah aku sudah tahu sejak awal dia akan menikahi Song Yushuan? Kenapa masih berharap dia mau menerima anakku? Kenapa tiba-tiba tanya ini? Tidak apa-apa. Kamu baru kembali, kalau tak ada hal lain, kerjakan dulu pekerjaanmu. Memang ada satu hal. Bulan lalu aku mabuk. Banyak yang tidak kuingat. Malam itu, aku tidak membuatmu tidak nyaman, kan? Dia itu. Sama sekali tidak ingat. Belakangan ini, kamu terus menghindariku dengan sengaja. Apa karena malam itu aku melakukan sesuatu yang salah? Soal malam pesta itu, kamu benar-benar tidak ingat apa-apa? Ternyata dia sama sekali tak tahu yang malam itu aku. Ini punyamu bukannya? Bukan punyaku. Selama aku tidak mengatakannya, maka bayinya akan aman. Yang di kamarku malam itu, bukan kamu. Malam itu aku kebanyakan minum dan pulang duluan. Apa ada orang lain yang masuk kamarmu? Memangnya ada sesuatu terjadi? Anting ini kamu lihat dari mana? Tidak ada apa-apa, kutemukan di jalan. Aku permisi. Nanti malam di rumah. Anting ini memang benar hilang satu sebelah. Ternyata benar, dia memang tidak ingat apa-apa. Sayang, Mama pasti akan melindungimu. Setelah Mama selesai mengurus perceraian, Mama akan membawamu pergi. Kita berdua akan hidup baik-baik. Direktur Zhou, Anda mau manggil? Malam pesta itu, ada orang masuk ke kamarku. Cari tahu siapa orangnya. Siapa orangnya? Anda tahu siapa? Kalau sudah tahu, perlu kamu cari. Maksud Anda, malam itu ada orang lain? Waktu itu aku mabuk, mungkin dijebak orang.
ini sudah lewat sebulan. Kalau orang itu hamil dan datang menuntut, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Saya selidiki sepenuhnya, pasti ditemukan dan diselesaikan. Tunggu. Lagi. Soal ini. Jangan beritahu Shen Mai. Hal ini tak bisa disembunyikan lama. Cepat atau lambat ia tahu, justru lebih merusak hubungan kalian. Temukan dulu wanita itu. Selesaikan dengan baik. Agar tuntas. Hah? Setelah itu, aku akan menjelaskan sendiri padanya. Pergilah sana. Manajer Shen. Anda tahu siapa yang dinikahi Direktur Zhou? Aku kurang tahu. Tapi setahuku, wanita yang paling sering di sekitar Direktur Zhou itu Anda. Lagi pula. Anda pernah sebut nama suami yang sama dengan Direktur Zhou. Boleh bisikan padaku? Janji tak akan bilang siapa-siapa. Itu cuma asal bicara. Sekarang aku mau fokus pekerjaanku. Baiklah, aku duluan ya. Ada orang yang tabiat buruknya tak berubah. Di luar tampak suci, tapi di dalam, sehari saja tak menggoda pria beristri, sudah gelisah. Kau bicara soalku? Kau yang merasa sendiri. Sebelum itu, wajah aslimu sendiri yang akan terbongkar duluan. Shubai, dengarkan penjelasanku. Ini Shen Mai, yang... Memfitnah rekan kerja, menyebarkan gosip buruk. Ajukan pengunduran dirimu sendiri. Shubai sayang, Apa? Aku baik-baik saja. Aku kembali kerja. Nanti ke kantorku. Serahkan ringkasan kuartal ini. Baik. Shubai, jangan begini padaku. Lepaskan! Tunggu. Bangun! Cukup untuk hari ini. Kembalilah bekerja dulu. Shubai, tunggu. Sudah kuduga kau suka padaku. Bagaimana hasilnya? Sudah kau lihat dengan jelas? Persis sama dengan yang Anda berikan. Selidiki Song Yushuan. Baik. Sudah dipastikan? Wanita yang malam itu di kamarku? itu memang dia. Anting-antingnya cocok. Seharusnya memang dia. Selain wanita yang kucintai, aku tak izinkan wanita manapun mengandung anakku. Rumah sakit sudah diatur. Semua sudah diatur. Begitu ketahuan dia hamil, langsung ditangani. Siapa itu? Direktur Zhou. Tak ada orang. Ini dokumen Shen Mai. Dia pasti sudah mendengar pembicaraan kita. Direktur Zhou. Lalu bagaimana? Jangan panik, urus yang penting. Nanti, cari kesempatan untuk menjelaskan padanya. Habis berbuat apa sampai kau panik begitu? Aku tak bisa sepertimu. Bermuka dua di depan dan belakang. Masih merasa benar. Kau ini. Dengan orang sepertimu, tak perlu bicara. Anting-antingmu ini ya. Belum pernah lihat kan? Ini desain khusus, satu-satunya di kota A. Anting ini pemberian nenek. Beliau memang selalu dermawan padaku. Yang dia pakai pasti barang palsu. Kau pikir jadi manajer, Shubai akan memandangmu lebih tinggi. Kau bisa naik kelas begitu saja. Bukannya kau seharusnya sudah berkemas dan segera angkat kaki dari sini. Sayang sekali, kau pasti kecewa. Shubai bukan saja tidak menyuruhku pergi, dia malah sengaja mengundangku ke kantornya loh. Dia mengundangmu ke kantornya begitu? Sayang sekali ya, itu bukan urusanmu. Anting-antingnya cocok. Seharusnya memang dia. Begitu ketahuan dia hamil, langsung disingkirkan. Jangan-jangan Shubai akan salah paham. Karena Song Yushuan memakai anting yang sama denganku. Lalu dia mengira Song Yushuan lah yang menjadi wanita malam itu.
Shubai, kau mencariku. Ada perlu apa? Anting ini, kau yang meninggalkannya di tempatku. Malam itu, sebulan yang lalu. Yang masuk kamarku itu kau, kan? Tadi dia jelas-jelas menyuruhku pergi. Tiba-tiba berubah sikap dan bersikap lembut padaku. Jangan-jangan ini. Semua ini gara-gara anting ini. Mendekat saja. Lihat lebih jelas. Ternyata dia tak tahu sama sekali. Siapa wanita malam itu? Aku pakai anting sama. Jadi dia mengira itu aku. Anting ini memang benar milikku. Dan malam itu, orang yang masuk ke kamarmu, itu memang benar-benar aku. Kau yakin itu benar-benar kau sendiri? Ya, 100% yakin, itu memang aku. Beraninya kau. Berani pula mencuri barangku. Sampaikan perintahku sekarang juga. Blokir total semua urusan dengan keluarga Sok. Tidak, bukan aku, Shubai. Sungguh bukan. Malam itu? Tunggu dulu. Percayalah, sungguh bukan aku. Anting itu bukan milikku. Aku punya. Lihat, Mulut penuh dusta. Berani-beraninya membodohiku. Segera nyah dari hadapanku. Pergi sekarang juga. Shubai, aku tahu aku salah. Tak berani lagi. Ampun. Nyah. Sekarang. Sekarang semuanya sudah terungkap jelas. Anting ini kau tinggalkan di tempatku. Oh, jadi begitu ceritanya. Malam itu jelas kau. Kenapa tak mengatakannya? Malam itu, kita berdua sama-sama mabuk. Jadi tak banyak yang bisa ku ingat. Tapi waktu kutunjukkan dan kutanya, kenapa kau bilang bukan? Anting pemberian nenek ini, aku jarang memakainya. Lagi pula, aku lihat di kantor ini. Ada yang pakai mirip. Kukira cuma kebetulan sama. Semua itu benar. Zhou Shubai, kita suami istri sah. Bukankah wajar saja kalau terjadi sesuatu, kan? Atau jangan-jangan kau dengan hal tiap malam itu? Sebenarnya aku senang. Malam itu ternyata kau. Ya, kita sudah suami istri. Tapi setelah menikah, kau terus-terusan menjauhi aku ini. Zhou Shubai, andai hatimu tak ada Song Yushuan dan tak pernah berniat menolak anak ini, alangkah baiknya. Mai, hei. Sudah, cukup. Sekarang jam kerja, kita bicarakan nanti malam di rumah saja ya. Baik, kalau begitu janji ya. Sudah sepakat. Aku tunggu kau pulang. Direktur Zhou, saya mau antarkan berkas untuk manajer Sen. Saya mau ganti galon air. Kalian dengar apa saja? kami berdua. Belum sempat lihat, bukan. Maksudnya kami baru saja tiba. Kami tidak mendengar apa-apa kok. Airnya sudah diganti, tidak perlu repot. Manajer Sen, apa kau berselisih dengan Direktur Zhou? Kami lihat Direktur Zhou tadi membawamu ke ruangannya. Kalau ada sesuatu yang... Tidak ada apa-apa. Jangan asal menebak. Tidak kok, tidak menebak. Menurutku, hubungan Direktur Zhou dengan manajer Sen agak istimewa. Kenapa bisa? Pikir deh, semua bilang Direktur Zhou peduli pada Song Yushuan. Tapi saat Song Yushuan ada, perhatian Direktur Zhou padanya mana sebanding dengan ke manajer Shen. Menurutmu, istri Direktur Zhou yang tak pernah muncul itu, jangan-jangan Shen Mai? Kebanyakan mikir. Balik sana. Jangan-jangan Shen Mai itu wanita yang dinikahi Shubai dan dibawa pulang? Pantas Shubai kejam padaku. Aku harus cari cara agar dia lenyap selamanya dari perusahaan. Akhirnya selesai jam kerja. Si gendut, sebenarnya apa sih hubunganmu dengan Shubai? Harusnya tanya Zhou Shubai langsung. Kutanya kau itu memberi kesempatan baik-baik. Aku dan Shubai sangat dekat. Tak mau gara-gara orang luar sepertimu, semuanya rusak. Itu kata Shubai padamu? Jawab saja, iya atau bukan. Kalau iya, tak tahu malu. Song Yushuan, jangan keterlaluan seperti ini. Pandai sekali kau berpura-pura.
Jelas tahu di hati Shubai hanya ada aku, tapi kau terus saja mendekatinya berkali-kali. Apa maumu supaya kau mau menghilang dari sisinya? Kami masih suami istri sah. Begitu surat ceraiku dapat, posisi itu kuserahkan padamu. Tunggu dulu. Jangan-jangan kau mau manfaatkan kesempatan ini supaya Shubai cinta padamu. Biar kau duduk tenang jadi Nyonya Zhou. Shen Mai, dalam sekali ya hatimu. Demi seorang pria saja, sampai seperti ini kelakuanmu. Tak perlu seperti kau ini. Kalau tidak ada urusan, pulanglah. Lenganku sakit sekali. Kau baik-baik? Bukan aku. Aku tidak mendorongnya. Shubai, ini sakit sekali. Sakit banget. Tahan. Ku bawa ke rumah sakit. Sudah baik kan? Tanganku ini sudah tidak bisa digerakkan lagi. Aku tidak akan jadi cacat kan? Kalau begini, untuk apa lagi aku hidup? Pasti bisa pulih kok. Setelah operasi nanti tulangnya disambung, pelan-pelan pasti akan kembali sembuh. Walau disambung pun, tak mungkin bisa seperti dulu lagi. Urusan ini ku tangani sampai tuntas. Shubai, ini semua salahnya. Salah dia. Dia yang mendorongku. Kalau bukan karena dia, aku tak akan jadi begini. Nona Song, aku sama sekali tidak mendorongmu. Soal kau jatuh, Kau sendiri tahu di hatimu. Kau tidak mendorongku. masa aku sengaja menjatuhkan diri dan memakai lukaku untuk memfitnahmu? Kau lihat sendiri kan, dia yang mendorongku. Shubai, aku sudah begini. Kau masih mau memihak dia? Shen Mai, dia terluka. Minta maaf saja padanya. Aku benar-benar tidak mendorongnya. Kau tidak percaya padaku. Tangannya patah tulang loh. Apa urusannya denganku? Itu ulangnya sendiri yang sengaja. Shen Mai, Terserah mau percaya tidak. Aku tidak mendorongnya. Dan aku tidak akan minta maaf. Shubai, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Tanganku ini sakit sekali. soal ini Shen Mai yang salah. Aku minta maaf atas namanya. Jadi jangan tuntut lagi. Karena kau bilang begitu, baiklah. Aku turuti. Shen Mai, apa hakmu berani bersaing denganku? Padahal yang di hatinya itu Song Yushuan. Kenapa masih saja berharap? Ya, benar. Aku cuma gadis desa. Segendut ini, Zhou Shubai pasti pilih Song Yushuan. Demi anak ini, aku harus pergi sini. Mau kemana? Pergi sini. Masih marah soal itu? Soal Song Yushuan, sudah kurus. Zhou Shubai, kita pisah. Kenapa tiba-tiba ini? Menurutmu pernikahan ini masih perlu dipertahankan tidak? Shen Mai, Zhou Shubai, kau baik. Tapi pernikahan tanpa kepercayaan seperti duri, aku tak sanggup lagi. Aku ingin sendirian dulu. Aku pergi dulu. Manajer Shen. Direktur Zhou, ada apa ini? aku ingat waktu Shen Mai baru masuk perusahaan. Karena tak tenang, kusuruh kau pasang kamera di beberapa titik tersembunyi kan? Benar, ruang monitor setiap hari selalu ada rekamannya. Keluarkan rekaman CCTV saat kejadian. Lihat sebenarnya bagaimana dia bisa jatuh begitu. Baik. Direktur Zhou, rekaman saat itu sudah saya keluarkan. Rekaman menunjukkan, saat Anda masuk, Nyonya tidak melakukan gerakan mendorong. Song Yushuan sengaja menjatuhkan dirinya sendiri ke belakang. Aku salah menyalahkan Shen Mai. Direktur Zhou, bukan saya lancang. Ini jelas Song Yushuan yang sengaja merancang semuanya. Ingin meraih simpati Anda, tak disangka malah patah tangan sendiri. Dengan dalih cedera, sekalian menyingkirkan Nyonya. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Kenapa Anda bisa percaya? Kemana? Minta maaf ke Shen Mai. Baru tahu, dia sedang bersiap meninggalkan perusahaan. Kenapa tak bilang? Kan Anda yang membuatnya pergi.
baru sekarang panik. Shen Mai, So, Shubai, mau apa kau? mau kemana? Pulang kampung. Surat pengunduran diri sudah kuajukan. Surat itu belum kusetujui. Kau masih karyawan perusahaan. Kalau melanggar kontrak dan meninggalkan tugas, dendanya 20 juta. 20 juta? Waktu tanda tangan kontrak, tertulis jelas di perjanjian. Dengan kondisi finansialmu sekarang, sepertinya tak sanggup bayar. Kau, Jadi, ikut aku pulang saja. Kau, tak kusangka Zo Subai bisa sekeji ini. tapi ya, Bukankah seharusnya dia ingin cerai dan menikahi orang yang dicintainya? Data ini perlu dicek ulang lagi. Siapa orang itu? bagaimana masuk? Kau mencariku? Setahuku, kau sekarang sudah tak punya apa-apa. Benar. Asal kau bantu singkirkan Shen Mai. Uang di kartu ini semua jadi milikmu. Tak perlu khawatir. Kujamin kau aman. Bagaimana kau bisa masuk? Ini bukan tempatmu. Aku sudah tak punya jalan lain. Gara-gara kau, aku sudah kehilangan segalanya. Membuatku hancur. Sekarang tak punya tempat berteduh pun. Semua ulahmu. Wah! Mai, awas. Berhenti. Berani mendekat. Kutusuk kau. Jangan coba-coba. Paman, turunkan pisaunya. Kalau ada masalah, kita bisa bicarakan. Bicara apanya? Hari ini kau harus bayar nyawa. Hanya kalau kau mati, aku bisa dapat uang Song Yusuan. Lalu kabur jauh. Shen Mai, awas! Mai. Tidak, tak kusangka kali ini. Lagi-lagi ulah Song Yusuan. Sekarang tak salah paham lagi kan? Soal aku menyakiti orang tercintamu. Sejak kapan Song Yusuan jadi orang tercintaku? Bukankah dia orang yang paling kau simpan di hati? Orang di hati Direktur Zo selalu Anda, Nyonya. Ternyata itu aku. Benar. Di hatiku selalu hanya kamu. 3 tahun lalu, Anda menyelamatkan Direktur Zo dari kecelakaan. Beliau tak pernah bisa melupakan Anda. Selama ini, orang yang selalu disebut-sebut adalah Anda. Kita saling salah paham. Setelah menikah, kau begitu dingin padaku. Karena kau mengira aku menyukai Song Yusuan. Habis kau itu terus-terusan dekat dengan Song Yusuan? Tiap dia mendekat, aku selalu menghindar. Ya sudah, aku yang salah paham padamu. Nah, karena kesalahpahaman ini sudah terurai sekarang, supaya hal seperti ini tidak sampai terulang lagi di kemudian hari, menurutku sebaiknya kita mengumumkan hubungan kita secara terbuka sekarang. Di acara tahunan 2 hari lagi, aku akan mengumumkan identitasmu. Baiklah, aku mengerti. Tenang saja. Song Yusuan berani macam-macam. Aku tak akan biarkan. Nanti kuundang dia ke acara itu. Tapi kau harus kerja sama denganku. Orang. Shubai, kau ini sengaja datang ke sini untuk mencariku ya? Bagaimana tanganmu? Lukanya sudah lebih baik sekarang. Sudah hampir pulih, makanya buru-buru kembali kerja, tak mau merepotkan perusahaan. Sebelumnya, membuatmu menderita begitu banyak. Itu salahku. Kau bilang mau bertanggung jawab. Jadi bagaimana caramu bertanggung jawab? Aku datang untuk ini. 2 hari lagi pesta tahunan perusahaan. Kau harus datang. Aku siapkan hadiah besar. Hadiah besar apa itu? Selama ini perasaanmu padaku, aku bukan tak menyadarinya. Setelah semua yang terjadi, aku sadar kau sangat berharga bagiku. Jadi, aku berencana melamarmu di pesta tahunan 2 hari lagi. Shubai, yang kau bilang itu benar-benar serius kan? Kapan aku bohong? Istirahatlah yang baik. Sampai jumpa besok. Kuharap kau dalam kondisi yang prima. Tenang saja, aku pasti akan datang. J. Bagus sekali. Luka ini benar-benar sangat sepadan dengan hasilnya. Benarkah yang Anda bilang? Hari ini Direktur Zo akan melamar Anda di depan umum? Tentu saja, Shubai sendiri yang bilang padaku. Direktur Zo menyembunyikannya bertahun-tahun, akhirnya mengumumkan identitas istrinya.
Selamat. Shubai sayang, Kejutan yang kusiapkan untukmu akan segera tiba. ini mau melamar ya? Tak disangka, Shen Mai yang biasanya tak berdandan, sedikit berdandan ternyata secantik ini. Hadirin sekalian, di momen bahagia ini, ada satu hal pribadi yang ingin kuumumkan. Heran, kenapa kau muncul lagi? Pukul, mau apapun yang kau lakukan, percuma saja. Yang jadi pusat perhatian selanjutnya hanya akan aku. Hadirin sekalian, inilah istri saya, Shen Mai. Halo semua, salam kenal. Manajer Shen, jadi ternyata Anda juga direktur. Sebelumnya kami memang belum ingin mengumumkan ke publik, jadi kami memilih untuk tetap low profile saja. Shubai, bukankah kau bilang mau melamarku? Bukankah kau dan Shen Mai sudah berpisah? Kenapa harus berpisah? Karena kau berkali-kali menyewa orang untuk mencelakainya. Ingin aku meninggalkannya. Shubai, kemarin kau bilang mau melamarku. Jadi kau sengaja menipuku agar datang ke sini? Kalau tidak begitu, mau kau datang? Aku memanggilmu hari ini untuk membongkar wajah busukmu di depan semua orang. Percayalah padaku, semua itu bukan perbuatanku. Dia sendiri yang merancang semuanya. Cukup. Paman Chen Mai sekarang di kantor polisi. Bukti transaksi antara kalian lengkap. Perlu kupanggil dia ke sini untuk konfrontasi? Pantas saja, Paman Shen Mai tak ada kabar. Akhirnya kau mengakui juga semua perbuatanmu itu. Song Yusuan, ternyata selama ini kau memang orang seperti ini. Dasar bermuka dua. Sungguh terlalu jahat. Kuakui aku memang gelap mata. Tapi Shubai, perasaanku padamu itu sungguh tulus dan nyata. Sudah aku bilang sejak dulu. Aku selalu menganggapmu adik. Yang kucintai selalu Shen Mai, bukan kau. Aku sudah melakukan begitu banyak hal untukmu. Shen Mai itu cuma gadis gemuk dari kampung. Apa sih kelebihannya dibanding aku? Bagaimana mungkin dia bisa layak untuk kau sukai? Aku tak pernah peduli penampilannya. Asal usul maupun rupa, aku tak ambil pusing. Yang kusukai adalah kepribadiannya. Di mataku, setiap kekurangan dan kebiasaan kecilnya yang mungkin dianggap orang lain aneh, justru menjadi kelebihannya. Shen Mai, kenapa bisa nasibmu seberuntung itu sih? Ini semua gara-gara kau. Kau merebut apa yang paling kuinginkan. Song Yusuan, kau benar-benar tak tahu diri. Awalnya demi pertemanan bertahun-tahun, aku ingin memberimu muka. Tapi kau tak menyesal sedikit pun, jangan salahkan aku bertindak tegas. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini, putuskan semua kerja sama Joshi dan Songshi. Jangan, tidak. Shubai, aku tahu aku salah. Kau tak bisa melakukan ini padaku. Mau pergi? Jangan, Shubai. Aku tahu aku salah. Aku akan minta maaf pada Shen Mai. Jangan seperti ini padaku. Maaf membuat kalian menyaksikan ini. Setelah pesta tahunan hari ini, semua dapat libur 2 hari. Ada sesuatu yang belum kuberitahu padamu. Aku sedang mengadu bayimu sekarang. Aku akan jadi seorang ayah. Iya,